Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran IPS di SD. Nah, video ini juga didokumentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Yulina Ismianti, SPD MPD. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Kusnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 34302000114 dari kelas BGSD 2C. Sebelum masuk ke contoh metode pembelajaran IPS SD, kita harus mengetahui arti dari metode pembelajaran itu sendiri. Kata metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodo yang berarti jalan. Winarno Surahmat menyatakan bahwa metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan mengajar diartikan sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Lebih jelas lagi, ia menyatakan bahwa metode mengajar adalah cara-cara pelaksanaan proses belajar mengajar, atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada murid-murid sekolah. Metode adalah cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru dituntut untuk menguasai macam-macam metode mengajar sehingga dapat menentukan metode yang paling tepat digunakan dalam proses pembelajarannya. Sehingga kecakapan dan pengetahuan yang diberikan oleh guru betul-betul menjadi milik siswa. Selanjutnya, contoh metode dalam pembelajaran IPS SD yaitu metode diskusi atau metode musyawarah. Metode diskusi dalam pembelajaran IPS adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah baik berupa pernyataan maupun berupa pertanyaan yang bersifat problematika untuk dibahas atau dipecahkan oleh siswa secara bersama-sama. Terdapat 3 jenis metode diskusi yaitu 1. Diskusi kelompok kecil, 2. Diskusi kelompok besar atau kelas, dan yang terakhir yaitu diskusi umum seperti diskusi panel, seminar, simposium, atau lokakarya. Adapun langkah-langkah pembelajaran diskusi. Yang pertama yaitu tahap persiapan yang di dalamnya berisi tentang menemukan perangkat organisasi diskusi, merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam diskusi, menentukan peserta diskusi, dan menentukan waktu dan tempat diskusi. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang di dalamnya berisi tentang menentukan perangkat organisasi diskusi, mengemukakan topik dan tujuan diskusi, mengemukakan pengantar dan masalah yang akan didiskusikan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan diskusi dipandu oleh pimpinan diskusi atau moderator. Tahap ketiga yaitu tahap tindak lanjut yang berisi tentang membuat rumusan kesimpulan hasil diskusi dan pembahasan ulang, penilaian terhadap pelaksanaan diskusi sebagai masukan untuk diskusi berikutnya. Yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran diskusi atau musyawarah. Kelebihannya dapat merangsang kreativitas dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas dalam rangka mengembangkan sikap demokrasi. Dan yang terakhir yaitu hasil diskusi atau pemikiran bersama lebih baik bila dibandingkan dengan hasil pendapat sendiri. Kelemahannya yaitu tidak mudah menentukan masalah yang akan didiskusikan, berbicara kadang-kadang didominasi oleh orang-orang tertentu, diskusi memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila kegiatan diskusi tidak terarah,
Pembahasan masalah sering mengambang atau tidak tuntas. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.